Ya, 6 tahun lebih kan gitu. Nah, dengan undang-undang kita ini yang sampai hari ini masih berlaku, tindak pidana di atas 5 tahun itu otomatis bisa ditahan. Jadi ini sebetulnya targetnya mau nahan orang sebetulnya. Sebab kalau dia gunakan pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, nggak bisa ditahan. Jadi memang ini targetnya mau menggunakan aparat penegak hukum, lembaga institusi negara yang memiliki kewenangan menahan untuk menahan orang-orang ini begitu loh. Nah, itu maksud saya kita tetap harus fokus ke agenda besar itu ya. Kemudian kalau kita terlalu energinya terlalu habis kepada panggung-panggung yang sengaja diumpankan oleh Jokowi supaya dia bisa membungkam, nah itu energi kita akan sebagian terpindahkan ke situ. Makanya kita balikkan lagi supaya energi ini kembali lagi ke kerusakan-kerusakan, memperbaiki itu, mencegah itu supaya tidak terus terjadi sebetulnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, dari tadi saya mau menghubungi sosok ini ya. Tadi janji mau ke studio tapi rupanya ada miskomunikasi, jadi hanya bisa live by phone dengan manusia Munar alias Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, susah sekali kita manggil Munarman ini di studio. Enggak susah sebetulnya, cuma waktunya aja. Wah, itu sama aja susah, semua orang kan bicara soal waktu. Timbis-timbis saja kalau kita bilang itu. Oke. Jadi nanti lain kali kita harus punya session ya, yang menceritakan pengalaman Anda ketika Anda dikriminalisasi sebagai teroris katanya. Nah, itu belum pernah dikupas. Iya, betul. Cuman kalau live by phone kan nggak cocok. Nggak cocok itu. Live by phone ini kita mau bicara mengenai laporan terhadap 4 serangkai ya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila dan Dr. Tifa. Nah, saya baca di beberapa media Anda mengatakan bahasanya macam-macam tuh, ngawur, membungkam demokrasi, kemudian tuna akal ya kan? Iya. Nah, untung Anda tidak bicara tuna salmon. Kalau tuna salmon saya makan itu. Iya. Bro, silakan eksplorasi selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya mengenai 2 pengaduan ini. Termasuk Anda mungkin underlining lagi-lagi yang melakukan adalah ormas, dan yang paling lucunya adalah organisasi advokat yang notabene adalah yang mengatasnamakan sebagai advocate public defender, ya kan? Pembela publik yang mana dibela we don't know exactly. Silahkan, bro. Ya. Baik. Jadi pertama-tama kita harus kemukakan dulu bahwa pembungkaman dengan cara menggunakan instrumen hukum ini sebetulnya ini SOP-nya rezim Jokowi sebetulnya. Kita ingat 10 tahun Jokowi menjadi presiden, itu semua aktivis itu dibungkam dengan cara instrumen hukum, mulai dari Gus Nur, Sahganda, Jumhur, semua banyak, ada ratusan aktivis sebetulnya. Kalau dikumpulkan tuh mungkin lebih dari 1000 itu, ya.
Jadi makanya sekarang ada gerakan pembinaan Tapol-Napol, kemudian persaudaraan Tapol-Napol, itu banyak sebetulnya, termasuk saya masuk ke dalam itu sebetulnya ya. Nah, jadi itu pola tetapnya Jokowi sebetulnya. Nah, dengan pola SOP tetapnya seperti itu, modus operandi mengcover diri, mengcover kekuasaannya dengan menggunakan instrumen hukum ini. Jadi kita lama-lama kita kan jadi terbiasa pembacanya. Nah, persoalannya sekarang ini ketika Jokowi sudah selesai, tapi dia masih terus menggunakan cara-cara lamanya, kan? Apalagi sekarang ditambah dengan ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan public defender, membawa nama organisasinya, walaupun yang saya dengar juga ditolak ya laporan mereka di Bareskrim. Jadi sebetulnya kita masih melihat pola yang sama, karakter yang sama, dan ini ujung-ujungnya memang menggunakan hukum sebagai alat membungkam, dan sekaligus sebetulnya yang jarang disadari oleh para aktivis ini adalah pola permainan menjebak atau mengumpankan sesuatu yang akan menjadi polemik di tengah masyarakat, yang kemudian itu diambil umpan itu oleh kalangan aktivis, kemudian kalangan aktivis yang menggunakan umpan itu untuk memukul Jokowi, kemudian itu justru dijerat dengan instrumen hukum. Itu polanya berulang-ulang, saya baca begitu semua sebetulnya ya. Jadi memang sengaja ada hal-hal yang sengaja diumpankan begitu. Nah, dalam konteks laporan kepada 4 orang ini kita bisa melihat kan sebetulnya bagaimana teman-teman yang 4 serangkai ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar ya, kemudian Rizal Fadila, itu kan dipancing ngomong berulang-ulang tuh di publik ya, sengaja. Bahkan kita saksikan di berbagai acara TV, ini palsu ya, Anda ngomong palsu ya, begitu. Dan itu yang justru kemudian dijadikan jebakan, pancingan-pancingan omongan itu dalam tingkat komunikasi publik seperti itu yang kemudian digunakan sebagai alat pelaporan untuk teman-teman ini ke aparat hukum. Nah, problemnya saya kira sekarang, apakah pasal yang digunakan itu adalah tepat? Itu kan yang viral itu kan pasal 160 ya, di luar pasal yang lain. Kita fokus ke pasal 160 ini dulu. Ini pasalnya Habib Rizik ini. Ya, betul. Saya ingat betul itu. Yang Bung Refli menjadi ahli di persidangannya kan. Pasal 160 itu. Nah, apakah tepat itu penggunaan pasal 160? Dan ini yang menurut saya sama sekali tidak tepat. Bahkan terhadap Habib Rizik pun itu sudah tidak tepat sebetulnya digunakan. Tapi ini kembali diulang digunakan. Nah, ini menurut saya ini kan pola lama yang dipakai kembali ya. Jadi ini pasal 160 itu kalau kita perhatikan substansinya, itu sama persis konstruksi pasal itu dengan pasal-pasal undang-undang tindak pidana pencucian uang sebetulnya. Apa maksud saya? Ini pasal ini tidak bisa berdiri sendiri diberlakukan. Bro Munarman. Untuk kepentingan Sobat RH, saya mau membacakan pasalnya dulu ya, sebentar ya. Oke, ya. Pak, bunyi pasalnya, Sobat RH sekalian, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberi berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sekarang katanya sudah 4,5 juta ya berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung. Iya, betul. Silakan teruskan, Bro. Nah, baik, dari apa yang tadi dibacakan kan kita lihat tuh, menghasut itu supaya melakukan 3 perbuatan tadi kan. Nah, jadi tidak bisa pasal 160 itu berhenti pada satu kalimat atau satu kata menghasut. Menghasut untuk apa? Kalau menghasut untuk menghadiri acara maulid, ya itu bukan pidana, nggak cocok itu masuk di pasal 160. Sampai Rocky pun geleng-geleng kepala ya kan? Iya. Jadi Habib Rizik menghasut Habib katanya.
menghasut Habib. Habib Rizik menghasut para Habib gitu. Menghasut para Habib untuk menghadiri Maulid Nabi. Itu kan lucu, jadi lawak-lawakan kita itu di dunia hukum kita. Nah sekarang dalam konteks kasus yang sekarang ya, menghasut apa? Kan di situ dijelaskan menghasut untuk melakukan satu perbuatan pidana atau melawan aparat penegak hukum atau melawan penguasa umum atau menentang undang-undang kan gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, oleh Rismon, oleh Rizal Fadila. Kan pernyataan-pernyataannya itu kan dua substansinya ya. Satu menyatakan sebuah dokumen yang di-upload itu adalah dokumen yang menurut penelitian keempat orang terutama Dr. Rismon dan Roy Suryo adalah palsu. Yang kedua, untuk membuktikan itu apakah palsu atau tidak, mereka berempat ya mengajak publik untuk mengunjungi UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi. Jadi ada 3 perbuatan toh. Begitu. Satu, menyatakan sebuah dokumen palsu. Apakah itu perbuatan kriminal? Apakah itu tindak pidana? Sama sekali tidak, karena dia kan meragukan sebuah tampilan elektronik, benda elektronik, gambar elektronik yang di-upload secara elektronik, kemudian itu dianalisis, kemudian ada dokumen yang dia potret juga, ya, yang dihasilkan oleh Dr. Rismon waktu kunjungan ke perpustakaannya UGM, Fakultas Kehutanannya, kemudian dipotret, dianalisis dengan berbagai macam instrumen teknologinya, ya, aplikasi-aplikasi teknologi, dan itu kemudian diungkapkan ke publik keraguan itu yang menurut berdasarkan alat-alat elektronik sains ini segala macam ya. Itu satu. Nah, apakah itu sebuah kategori perbuatan pidana? Satu, dia tidak mengajak orang. Karena dia menyatakan sendiri hasil penelitiannya, artinya sudah tidak masuk kategori menghasut orang. Itu artinya dia membuat pernyataan bukan dalam konteks penghasutan. Yang kedua, katakanlah kalimat menghasut, kata menghasut atau diksi menghasut mau ditarik ke peristiwa ke UGM dan ke Solo. Ke UGM itu apakah mengajak orang mengunjungi UGM? Apakah itu satu perbuatan yang melanggar menentang penguasa umum? Apakah itu berlawanan dengan undang-undang mengajak orang ke UGM? Kalau di Korea Utara iya. Di Korea Utara beda lagi. berarti di Indonesia harus dinyatakan sebagai rezim komunis seperti Korea Utara. Ya, itulah anehnya kan, kita ini kan Indonesia katanya menganut sistem politiknya demokrasi, mengajak ke sebuah lembaga publik, lembaga pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang harusnya, tapi justru itu merasa seolah-olah itu sebuah perbuatan pidana. Nah, yang ketiga berikutnya, mengajak silaturahmi ke Solo, ke rumah pribadi Jokowi. Loh, Jokowi sendiri kan sebetulnya mengorganisir banyak elemen-elemen pendukungnya untuk datang ke rumah dia kok. Kenapa ketika ada orang lain yang mau datang ke rumah dia malah dia belingsatan dan itu dituduh sebagai perbuatan pidana? Berarti pihak-pihak yang mengorganisir orang-orang yang berkunjung seolah-olah masih cinta kepada Jokowi itu berarti perbuatan pidana juga harusnya kan, kalau itu mau dikategorikan sebuah perbuatan pidana. Jadi sama sekali itu yang saya sebut tuna akal. Berarti orang yang membuat laporan ini ya hanya menggunakan mencari peluang untuk sedapat mungkin kan. Kenapa alasannya pasal 160 menurut saya itu juga perlu kita lihat. Pasal 160 ini kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dia kan tadi 6 tahun persisnya. Ya, 6 tahun lebih kan gitu. Nah, dengan undang-undang kita ini yang sampai hari ini masih berlaku, tindak pidana di atas 5 tahun itu otomatis bisa ditahan. Jadi ini sebetulnya targetnya mau nahan orang sebetulnya. Sebab kalau dia gunakan pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, nggak bisa ditahan. Jadi memang ini targetnya mau menggunakan aparat penegak hukum, lembaga institusi negara yang memiliki kewenangan menahan
untuk menahan orang-orang ini begitu loh. Dan itu sempat terungkap di dalam satu dialog televisi yang saya saksikan. Memang kalau Anda diam, kami juga berhenti, nggak akan lapor. Jadi artinya memang tujuannya memang untuk membungkam orang. Nah ini yang apa strategi yang mereka gunakan. Mengapa ada pasal 160 itu sebetulnya semata-mata untuk menahan supaya keempat orang ini tidak bisa lagi bersuara di publik. Sebetulnya itu tujuan utama mereka sebetulnya, begitu menurut saya. Ada satu hal yang menurut saya juga agak aneh ya, yaitu mereka melaporkan pokoknya penghasutan, penghinaan macam-macam. Nanti terserahlah penegak hukum mau pakai pasal yang mana, kira-kira begitu. Jadi ada kesan bahwa yang penting masuk dulu. Soal alasan bisa dibuat-buat. Anda menangkap begitu nggak? Betul, sama. Saya juga menangkap begitu. Saya melihat begitu. Makanya pertama digunakan 160 itu sebagai upaya yang pertama kan. Yang kan kalau melapor kan dia harus si pelapor kan menurut teknis pelaporan itu, prosedur pelaporan kan memang harus menyebut kira-kira perbuatan apa yang dilaporkan itu terhadap orang yang mau dilaporkan itu. Nah ini si pelapornya ya atas suruhan Jokowi tentu saja ya, itu menyuruh supaya ini pokoknya carikan pasal supaya ini orang bisa ditahan. Kira-kira sama sebetulnya supaya ini orang bisa ditahan. Nah kemudian setelah dilaporkan nanti sebetulnya itu kan olahannya ada di pihak yang memiliki kewenangan menahan. Apakah mau melakukan apa yang diminta di order oleh Jokowi itu sebetulnya untuk menahan ini. Nah makanya kalau misalnya aparat penegak hukum atau lembaga yang memiliki kewenangan menahan ini memiliki kemauan juga yang sama dengan Jokowi untuk menahan orang-orang yang 4 serangkai ini, maka dia tetap akan gunakan pasal 160 atau mungkin nanti justru dicarikan pasal lain. Nah, alhamdulillah kan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 14, 15 itu sudah dihapuskan. Ya, alhamdulillah. Kalau banyak yang memakan korban itu. Itu banyak sekali korban di situ sebetulnya digunakan, termasuk Gus Nur tuh yang sama Bambang Tri yang mengungkap pertama kali isu ini. Jadi memang ini upayanya menurut saya target pertama itu membungkam public speaker yang saya sebut dalam tulisan saya itu public speaker itu untuk membungkam itu. Karena Jokowi ini paling nggak kuat kalau dikritik begitu ya, karena dia anti kritik sebetulnya. Cuman dia menampilkan wajahnya seolah-olah menerima kritik. Nah yang kedua sebetulnya saya mau masuk juga setelah soal-soal hukum seperti itu tadi ya, adalah sebetulnya yang lebih penting itu reproduksi kekuasaan menurut saya yang dilakukan oleh Jokowi. Sebelum ke sana bro, kita selesaikan dulu pasal 160. Pasal 160 itu kan sudah ada putusan MK yang Anda juga katakan bahwa tidak hanya delik formil sekarang. Kalaupun sesuatu itu dianggap penghasutan, tapi kalau perbuatannya tidak dilaksanakan, maka orang yang menghasut itu tidak kena. Nah ini bagaimana? Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi kalau dulu penghasutan itu disebutkan deliknya formil, artinya cukup seseorang itu mengeluarkan kalimat seperti yang dicontohkan oleh R. Susilo dalam penjelasan tentang KUHP. Ini penjelasan R. Susilo ya, bukan kata-kata saya ya. Bunuh itu polisi, itu kan R. Susilo menyatakan itu. Jangan ikuti perintah polisi, itu kan penjelasan R. Susilo karena R. Susilo kan polisi sebetulnya. Jadi dia mengambil contoh dalam konteks alam pekerjaan dia kan. Nah, itu cukup seseorang mengucapkan apa yang dicontohkan oleh R. Susilo tanpa perlu ada polisi yang menjadi korban, itu sudah disebut dengan penghasutan. Itu sebelum diubah deliknya, itu disebut delik material, delik formil ya. Ya, delik formil. Nah, sekarang itu diubah oleh MK sejak tahun 2009, itu delik material. Apa artinya? Tadi itu yang saya sebutkan, sebagaimana Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, delik itu material itu harus ada predikat crime-nya, begitu istilahnya itu. Artinya harus ada peristiwa pidana yang ditujukan oleh si penghasut itu terjadi ya, dan kemudian itu berakibat pada suatu peristiwa, begitu, suatu peristiwa pidana. Artinya antara ucapan si penghasut dengan peristiwa pidana yang terjadi, dan itu betul-betul peristiwa pidana, dan itu merupakan rangkaian atau dampak dari ucapan si penghasut. Itu yang dimaksud dengan delik material. Jadi harus ada akibat dan harus ada perbuatan yang lanjutan dari ucapan si penghasut itu. Nah, itu yang disebut dengan delik material, dan itu wajib
kepada pelapor untuk membuktikan ya tadi dalam konteks peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi itu, peristiwa ucapan sebagai dokumen palsu tadi itu ya, yang diupload itu adalah dokumen palsu. Itu dampak ikutannya apa? Kan nggak ada peristiwa pidana yang lain terjadi kecuali Rismond sama Roy Suryo menyatakan ini palsu, dianalisis dari begini segala aspek itu ya. Itu tidak ada dampaknya, tidak ada dampak yang berarti. Artinya tidak ada dampak yang berarti itu tidak ada dampak yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Iya. Ya kecuali dampak itu Jokowi merasa belingsatan kan begitu sebetulnya dampak. Ada dampak lainnya itu. Kumpul-kumpul di UGM dan di Solo. Nah, kumpul-kumpul UGM sekali lagi itu kan sekali lagi harus kita sebutkan, apakah dalam kumpul-kumpul di UGM tanggal 15 April kemarin itu terjadi sebuah peristiwa pidana? Tidak ada. Ya kan? Apakah kumpul-kumpul di Solo tanggal 16 April adalah peristiwa pidana? Tidak ada. Justru orang yang berkumpul akibat dari mendengar ajakan silaturahmi itu justru dipersekusi, diintimidasi, kepalanya ikat kepalanya dicopot. Justru itu sebetulnya pidana oleh pihak yang sebetulnya orang-orangnya Jokowi sendiri. Kalau orang berteriak itu kan kemarin di TV dia ngomong, Anda datang tapi teriak-teriak adili Jokowi. Lah itu kan memang suara, itu bukan pidana. Minta adili Jokowi, kecuali bunuh Jokowi. Nah itu baru pidana gitu loh maksudnya itu. Jadi logika-logika yang sebetulnya sederhana, tapi karena mereka memiliki instrumen-instrumen untuk membangun opini, mengendalikan informasi sesuai dengan keinginan mereka, maka seolah-olah dari pihak Roy Suryo, Rismond, Rizal dan Dr. Tifa ini seolah-olah di pihak yang keliru menurut saya. Nah ini permainan opini mereka ini juga luar biasa menurut saya. Harus kita akui bahwa Jokowi masih punya pasukan buzzernya. Kalau kita baca di berbagai lini medsos ya, baik itu di X maupun di TikTok maupun di berbagai macam platform medsos lainnya, itu banyak sekali memang suara-suara yang mereka kerahkan untuk menyerang kelompok-kelompok kritis ini, begitu menurut saya itu Bung Refli. Dan buzzernya ada juga yang baru diangkat jadi komisaris di BUMN gitu ya. Oh iya, enaknya itu buzzer mereka itu mendapat jabatan semua sehingga uang untuk operasi membuzzer itu lancar kan? Lancar. Lancar. Sementara Hozainuddin melarang orang untuk fundraising ya kan, karena takut difitnah. Lah iya, memang itu jebakan juga, hati-hati juga. Itu dulu kan kita pernah punya pengalaman 2016-2017 itu waktu GNPF dulu itu membuka donasi publik, itu diaudit memang. Iya. Iya, memang berbahaya, memang serba susah kalau ketika institusi negara digunakan untuk merepresi, itu memang agak repot kita jadinya. Dan konon katanya ada ulama yang sampai sekarang tersandra gara-gara itu. Tapi sudah enggak lagi itu. Oh, enggak lagi. Sudah jadi pejabat dia. Oke, enggak, yang satunya lagi yang tidak jadi pejabat. Kalau yang jadi pejabat ya udah bebas lah dia untuk sementara. Oke, Bro. Tadi Bro, silakan Anda lanjutkan dengan reproduksi kekuasaan itu. Ya, jadi memang kalau saya lihat dalam konteks ini ya, tadi dalam konteks umpan yang disengaja dilempar. Jadi memang ada beberapa dokumen yang sengaja dilempar yang kemudian dijadikan pembicaraan publik dan itu kemudian dimakan oleh kalangan oposisi ya. Sebetulnya memang tujuannya agar memang Jokowi ini selalu jadi pembicaraan. Itu yang menurut saya satu hal yang memang by design ya, itu sengaja memang untuk dibuat begitu. Jadi Jokowi itu mau negatif mau positif, dia pokoknya selalu hadir di pembicaraan publik begitu. Jadi public discourse begitu. Nah itu satu hal ya, dan dia menggunakan cara itu.
Ya, kita bisa saksikan komunikasi model begini kan sebetulnya dilakukan pada saat-saat kampanye, mulai dari kampanye 2019 maupun kampanye di 2024 oleh anaknya kan. Sama itu, walaupun negatif dia nggak peduli, yang penting namanya jadi pembicaraan begitu. Itu satu hal. Nah, yang kedua juga dengan isu ini dia sedang mengukur juga sebetulnya sejauh mana loyalisnya yang dari non-state actor tadi itu, ya, kelompok-kelompok yang tadi yang dibagi sebagai jabatan dengan komisaris segala macam, itu bereaksi dan bekerja mempertahankan sosok Jokowi sebagai sosok yang innocent, sosok tak berdosa, ya. Nah, ini mereka juga sedang diukur loyalitasnya begitu. Nah, kecuali selain itu juga Jokowi juga sedang menguji state actornya sebetulnya, sejauh mana state actor ini masih loyal kepada dia, karena kan perlu ini state actor ini loyal kepada dia, karena kan implikasi itu loyalitas itu akan didistribusikan kepada dinasti politiknya yang melanjutkan kekuasaannya. Itu pentingnya dia mengukur state actor itu, loyalitas state actor itu sejauh mana kepada dirinya, yang itu akan didistribusikan kepada penerusnya itu, karena penerusnya sekarang yang memegang posisi tinggi kan. Nah, inilah yang sedang dipermainkan oleh Jokowi ini sebetulnya, ya, dalam isu yang lagi viral sekarang ini, soal ijazah yang diduga palsu itu cara dia melakukan reproduksi kekuasaan yang saya tulis itu begitu, Bung Refli. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sekarang state actor itu masih terlihat loyal, non-state actor loyal juga. Non-state actor kan loyal ketika dia datang ke Solo kan, ada yang Noel aktivis, kemudian ada yang bawa pasukan dan lain sebagainya. Tapi state actor datang dengan silaturahmi berbagai menteri itu, ya. Jadi Anda melihat bahwa masih solid dong kekuatan Jokowi ini. Masih, menurut saya masih solid, makanya teman-teman yang mengkritik ini harus betul-betul bisa mencari celah yang membuat serangan balik itu tidak terjadi sebetulnya. Itu pesan saya itu sebetulnya itu. Karena kalau kita terjebak dalam permainannya Jokowi dengan panggung yang dibuat Jokowi, itu energi kita itu tersedot bukan dalam konteks masyarakat ini memperbaiki. Kan begini maksud saya tuh, kalau kita bicaranya dalam konteks peradaban, dalam konteks sistem, ya, ini kan mestinya kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh rezim Jokowi terhadap negara, terhadap sistem politik, sistem ekonomi, itu kan diperbaiki. Nah, kita ini kan pengen itu tata nilai itu kan diperbaiki, ya, tata nilai dalam berbangsa, bernegara itu kan diperbaiki, kerusakan-kerusakan itu kita benahi. Nah, tapi kalau kita melayani Jokowi dengan panggung yang disediakan, maka energi kita nanti itu akan tersedot. Misalnya sekarang kita mau tidak mau kan kita harus melayani laporan yang mereka lakukan, kan begitu kan? Artinya energi kita menjadi terbagi, ya, dari yang tadinya kita harusnya fokus memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh Jokowi dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, bernegara ini, akhirnya kita hanya meladeni satu sekuel kecil yang memang dipilih oleh Jokowi, dan kita akhirnya energi kita tidak lagi fokus kepada agenda besarnya. Itu maksud saya sebetulnya. Tapi memang mau tidak mau memang harus diladeni, tapi tidak boleh kita melupakan apa yang kerusakan yang dibuat itu. Nah, kerusakan Jokowi tadi itu misalnya bagaimana dia merusak masyarakat, memecah belah. Kalau dalam istilah satu dosen intelektual politik, ya, dosen UI, Dr. Mulyadi, itu saya gunakan, negara kita ini sedang dikuasai oleh 3 oligarki
oleh tiga tripilar lah kira-kira begitu ya bahasa oleh bandar politik ya. Jadi ada kekuatan modal oligarki yang memang menyedot habis keuangan, sumber daya keuangan negara ini, sumber daya ekonomi negara ini, sumber daya alam negara ini ya, disedot habis untuk kepentingan oligarki mereka. Itu disebut dengan bandar politiknya. Kemudian ada bandit-bandit politik, itu tadi yang buzzer-buzzer dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan sebagai juru bicara, macam-macam. Dan ada badut-badut politik penyelenggara negara yang bekerja, yang ikut merusak negara ini sebetulnya. Bandit-bandit pelaku politik itu, baik itu aparatur birokrasi maupun para politisinya ya begitu. Nah, itu bisa kita saksikan yang Bung Refli sebut tadi itu, misalnya berbondong-bondong para menteri soan. Itu kan sebetulnya kan ya kalau kita kaitkan konteksnya itu kan seruan untuk datang ke Solo itu kan pada saat bulan Ramadan toh. Iya. Terjadinya itu. Nah, begitu momentum Idul Fitri sebelum tanggal 15-16 itu terjadi, berbondong-bondong menteri mendatangi rumah Jokowi dengan alasan silaturahim. Itu kan begitu. Kemudian ada lagi kita lihat yang di media itu siswa-siswa sekolah staf pimpinan, ya kan? Sispamen ya ditugaskan untuk belajar dengan Jokowi. Apa yang mau dipelajari dari Jokowi sebetulnya kan? Lucu aja sebetulnya. Belajar apa dengan Jokowi itu? Dia aja bacanya Sinchan, dia sendiri ngaku begitu tuh. Bukan ini kan bukan omongan kita, dia sendiri ngaku bacanya cuma Sinchan. Dan juga Gibran juga bilang begitu, nggak suka baca juga. Sama bilang nggak suka baca, nggak ada budaya baca di keluarga kami, di rumah kami katanya. Jadi apa yang mau dipelajari dari situ kan sebetulnya kan lucu jadi kan. Nah itu kemudian juga ada seorang gubernur bersama komandan wilayah, Pangdam dan Kapolda kan yang datang ke situ kan, kemudian mengkonsolidasi jajaran gubernur. Jadi memang ini sebetulnya sedang terjadi kerusakan-kerusakan, dan itu yang mestinya kita suarakan terus-menerus. Itu nggak boleh itu menyalahgunakan seperti itu. Ini kan negara ini kan instrumen yang harus digunakan bukan untuk tujuan seperti yang terjadi dipraktekkan oleh Jokowi sebetulnya. Nah itu maksud saya, kita tetap harus fokus ke agenda besar itu ya. Kemudian kalau kita energinya terlalu habis kepada panggung-panggung yang sengaja diumpankan oleh Jokowi supaya dia bisa membungkam, nah itu energi kita akan sebagian terpindahkan ke situ. Makanya kita balikkan lagi supaya energi ini kembali lagi ke kerusakan-kerusakan, memperbaiki itu, mencegah itu supaya tidak terus terjadi sebetulnya begitu. Kalau dari sayanya begitu, kira-kira begitu. Pak, kalau kita bicara entry point, bro ya, kita tahu bahwa beberapa aktivis sudah mengadukan finalis OCCRV ini ke KPK kan begitu. Baik sebelum maupun sesudah OCCRV. Kemudian ada juga yang ke pengadilan ya, yang menuntut perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya, agar ganti kerugian negara sampai berapa ribu triliun ya, itu termasuk Habib Rizik kan. Kemudian setiap saat orang kemudian bicara tentang adili Jokowi dalam beberapa forum. Tetapi yang jadi persoalan adalah kan tetap saja itu kan di tangan penegak hukum yang notabene kelihatannya masih enggan bergerak untuk memeriksa apapun yang terkait dengan Jokowi dan keluarga. Kan mulai dari dulu pesawat private jet ya kan. Kemudian ada isu mengenai ekspor nikel misalnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi beberapa aktivis menganggap bahwa ijazah so-called ijazah palsu atau tudingan mengenai ijazah palsu ini hal yang lebih mudah untuk dibuktikan ketimbang hal yang kemarin sudah diadukan yang barangkali diproses saja enggak, gimana? Iya,
itu kan pilihan-pilihannya yang tersedia kan begitu. Tadi dalam soal melakukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum oleh Jokowi ya, dengan ya menyebarkan hoax, sudah ada 6.000 pesanan mobil SMK kan yang begitu-begitu kan, akan buyback Indosat, kemudian ada 11 triliun di kantong, uang di luar negeri yang sudah standby akan masuk kembali. Kan itu kan semua hoax yang disebarkan secara sengaja kan sebetulnya. Nah, kita bisa lihat ternyata kemudian kita ajukan itu melalui mekanisme hukum, melalui instrumen hukum kan, ternyata konsolidasi rezim Jokowi ini, kekuatan politik Jokowi di ranah hukum ini kan masih sangat kuat sekali. Kenapa? Karena memang aparatus penegak hukumnya, misalnya pengadilan, kita bisa saksikan beberapa hari yang lalu kan disawer korupsi dengan triliun rupiah kan, dengan miliaran rupiah kan begitu. 60 miliar. 60 miliar ya. Nah, jadi ini memang persoalan sendiri yang belum terselesaikan memang. Jadi memang banyak aspek sebetulnya, tapi tidak salah. Artinya maksud saya tidak salah memilih soal ijazah ini, tetapi harus diukur juga maksud saya agenda dan ini capaiannya itu apa begitu menurut saya ya. Jadi ada achievement-nya lah kira-kira. Sejauh mana ini akan kita jadikan kartu untuk membuka itu ya. Nah, sejauh mana juga pilihan-pilihan yang lain yang bisa berdampak terhadap yang saya sebutkan perbaikan tata nilai tadi itu. Nah, dalam konteks ijazah ini menurut saya sudah benar itu diungkap ya. Nah, cuma saja saya yang mau ingatkan itu jangan kita terbawa kepada agenda menjadi beralih pada fokus serangan baliknya Jokowi itu dengan laporan pasal 160 itu, karena itu saya sebut itu dagelan tadi makanya. Artinya itu kita siapkan sedikit lah energi untuk itu, tapi kita kembali lagi fokus untuk melemahkan Jokowi, karena Jokowi menjadi kekuatan yang merusak negara ini. Itu sebetulnya yang perlu kita pikirkan bersama, dan itu perlu kita duduk bersama sebetulnya dengan teman-teman yang lain supaya ada hal-hal yang kita bagi energinya, kira-kira begitu, Bung Refli. Bro, ada dua hal yang ingin saya singgung lagi ya. Pertama, Prabowo mewakilkan Indonesia kepada Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ya. Bersama pejabat dan mantan pejabat yang kita ketahui memang beragama Katolik, jadi relevan. Tapi Jokowi sendiri selain tidak Katolik, cuma dalam tanda kutip mantan pejabat saja. Kalau saya mengatakan kalau memang Prabowo tidak bisa, kenapa tidak wakil presiden kan bisa, misalnya ya. Walaupun wakil presiden pun nanti problematik juga, tapi kan sama problematiknya. Jokowi bukan orang yang dikenal sebagai orang yang ulung di dalam diplomasi luar negeri ya, untuk berpidato bahasa Inggris pun kita tahu ya kan, we walk the talk ya, not only talk the talk gitu kan. Lalu bahkan Selamat Ginting misalnya mengatakan, wah ini nggak bagus bagi reputasi Indonesia karena dia adalah finalis OCCRP ya kan. Seolah-olah Indonesia tidak memiliki giroh dalam hal pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa di Solo ada proses gugatan perbuatan melawan hukum dengan proses yang dimulai untuk mediasi yang sebenarnya Jokowi harus hadir sendiri kan sebagai tergugat. Saya tidak tahu apakah Prabowo ingin memberikan semacam bunker kepada yang bersangkutan agar bisa menghindar dari pengadilan, lalu dengan memberikan kesempatan pergi keluar dan lain sebagainya, atau bagaimana kalau Anda lihat dalam kasus penugasan Jokowi ke Vatikan itu, bro? Ya, pertama-tama menurut saya umat Katolik yang harus protes itu. Ya, kenapa pemerintah negara Republik Indonesia ini mengirim Jokowi ke satu katakanlah prosesi yang sakral begitu ya. Memang harus marah tuh umat Katolik. Ini
dalam tanda petik penghinaan sebetulnya tadi itu. Dia kapasitasnya tidak sampai ke situ, dia juga disebut-sebut di dunia internasional sebagai finalis OCCRP kan begitu. Sebetulnya harusnya tersinggung umat Katolik, itu yang pertama menurut saya ya. Nah, yang kedua, kalau ternyata ini permintaan Jokowi ya, supaya dia bisa tidak hadir di sidang mediasi ya. Ya, karena kan kita lihat kalau Jokowi ini kan ada sidang di Jakarta, dia lari ke Solo. Ada demo di Jakarta, dia bikin agenda tugas keluar Jakarta selama dia masih menjabat presiden. Jadi memang dia tidak itu tadi, kalau apa istilah bahasa Jawa itu menggunakan tangan orang lain itu. Nyile tangan. Nabok nyile tangan. Ya, nah kira-kira dia selalu menggunakan tangan orang lain untuk hal-hal yang dia jadi kelihatan selalu bersih menurut saya. Menurut saya dalam konteks ke Roma ini, ke Vatikan ini permintaan pribadinya Jokowi supaya dia punya alasan untuk tidak hadir dan supaya dia seolah-olah terlihat sebagai sebuah orang yang toleran. Dia kan paling pandai membangun citra diri seperti itu. Saya kira ini permintaan dia ya. Makanya saya bilang mestinya yang marah itu memang umat Katolik, karena sebetulnya ini penghinaan terhadap mereka begitu. Oke, ini mungkin terakhir ya sebelum kita wrap up dan kemudian closing statement. Tanggal 17 kalau tidak salah 17 April yang lalu berkumpul ratusan purnawirawan TNI. Kalau jumlah ratusannya barangkali yang datang belum tentu ratusan, tetapi paling tidak puluhan. Tetapi yang tanda tangan itu tidak tanggung-tanggung. Lebih dari 200 jenderal, laksamana atau marsekal dan kemudian 90-an kolonel. Mereka menuntut 8 tuntutan. Dan kalau kita kaitkan dengan Presiden Jokowi adalah tuntutan terakhir makzulkan Gibran. Betul. Tuntutan yang juga sangat signifikan adalah berhentikan menteri yang terindikasi korupsi dan pejabat atau aparat yang masih melayani kepentingan presiden atau mantan presiden Jokowi. Itu dua hal yang terkait betul dengan katakanlah dinasti Solo ini. Tanggapan Anda? Ya, menurut saya itu sudah tepat permintaan dari para purnawirawan jenderal itu ya. Karena kan sekarang ini kaki Jokowi di tubuh kekuasaan Prabowo itu kan melalui Gibran dan beberapa menteri yang mengabdi kepada Jokowi selama ini kan. Nah, jadi memang sekarang ini sebetulnya bola ada di tangan presiden yang sekarang memang sebetulnya. Nah, kita ini kan dihadapkan pada satu dilema ya. Kalau kita sebetulnya yang diusulkan, makanya sekali lagi, sebetulnya yang diusulkan oleh purnawirawan itu adalah jalan yang paling brilian untuk mengakhiri polemik, kerusakan yang berkelanjutan ya, kemudian sebagai shortcut yang paling tepat sebetulnya ya, mengamputasi apa yang disuarakan oleh para purnawirawan itu sebetulnya cara paling cepat, ringkas, murah, biaya ringan, kira-kira begitu prinsip itu. Nah, itu sebetulnya kalau presiden yang sekarang, penguasa yang sekarang itu mau segera menyelesaikan dengan cara yang saklek begitu ya. Tapi kita masih menantikan sebab resikonya memang akan, kalau kita hitung-hitung secara politik ya, resikonya itu sebetulnya akan jatuh ke pihak Prabowo sendiri kalau dia lambat mengambil tindakan tegas ya. Karena apa? Dia akan digerogoti dari dalam, ada semacam pembusukan dari dalam oleh orang loyalis Jokowi ini, sehingga yang buruk itu nanti adalah Prabowo sebagai penguasa. Orang tidak melihat ini lagi karena dalam konteks
kategori hubungan negara dengan civil society ini melihatnya siapa yang pegang kuasa kan begitu. Padahal di dalam kekuasaan itu ada masih elemen-elemen kekuasaan lama. Nah, itu menurut saya yang menjadi dilema kita. Kalau kita semua misalnya hajar yang Prabowo-nya, kan yang muncul justru Jokowinya, kekuasaan Jokowinya melalui anaknya kan. Nah, jadi itu juga problem juga sebetulnya menurut saya. Jadi memang kita tuh ada dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah. Jadi kira-kira begitu. Dijual tidak bisa. Gimana? Dijual tidak bisa. Dijual tidak bisa barang ini. Itu kira-kira begitu posisi itu. Iya, tetapi ada satu hal yang sifatnya spekulasi ya, yaitu mengenai usia dan kesehatan Prabowo. Dikaitkan dengan orang-orang yang masih in between posisinya. Saya ingat F. Saifullah mengatakan, itu sebentar lagi nanti orang-orang yang hari ini loyal sama Jokowi paling sebentar lagi juga akan beralih. Karena itulah hukum kekuasaan kan. Siapa yang berkuasa dia diikuti. Tetapi yang menjadi soal adalah ada spekulasi yang pernah disebutkan misalnya oleh Koni ya. Soal 2 tahun saja menjabat. Ada juga spekulasi soal kesehatan. Ada yang mengatakan ada gejala stroke dan lain sebagainya misalnya. Apakah ini menjadi pertimbangan orang-orang yang tadinya harusnya beralih kepada Prabowo menunda dulu untuk melihat situasi? Karena kalau sudah beralih nanti tiba-tiba Gibran berkuasa, mereka kemudian menjadi orang yang akan diamputasi. Silakan, Bro. Ya, saya kira itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari para loyalis Jokowi ya. Apa yang diprediksi oleh bahwa mereka akan loyalitasnya akan pindah ke Prabowo itu kemungkinan memang sedang mengkalkulasi ulang ya. Tidak secepat itu Ferguson kira-kira dalam hati mereka itu tidak secepat itu Ferguson. Dia masih hitung-hitungan juga karena dia melihat bahwa Prabowo belum terlalu berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya begitu loh maksud saya itu. Jadi mereka kan ada di dalam nih loyalis Jokowi ini kan, mereka ada di dalam melihat betul bagaimana dinamika yang ada di dalam. Nah, mereka mungkin saja membaca Prabowo belum begitu berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya sehingga mereka masih membaca peluang ini Jokowi melalui anaknya bisa tampil lagi, kira-kira begitu. Sehingga mereka menunda dulu. Takutnya mereka ketika beralih, mereka ketika betul-betul kekuatan Jokowi tampil lagi melalui anaknya, mereka bisa kena amputasi. Itu bisa berbahaya. Jokowi ini kan orangnya Raja Tega dan pendendam dia akan dihabisi. Jadi dia ketakutan juga orang-orang ini karena waktu zaman dulu dia dibawa jadi anak buahnya Jokowi ketika Jokowi presiden, mungkin banyak hal kesalahan yang kartunya sudah dipegang oleh Jokowi yang akan dibuka oleh Jokowi ketika dia berpindah loyalitas. Kan kira-kira begitu pertarungan permainan kita ini kan ada 2 panggung yang mesti kita baca. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung belakang tuh lebih sadis itu biasanya. Lebih sadis dan tidak terbuka. Dan tidak terbuka masalahnya itu. Saya tadi lupa nanya ya. Menurut Anda seserius apa purnawirawan yang jenderal-jenderal itu atau Laksamana Marsikal itu untuk menuntut 8 poin yang mereka ajukan? Karena jangan sampai mereka cuma sekedar show saja tetapi tidak ada tindak lanjut yang serius begitu. Kalau saya memegang informasi yang dikemukakan oleh Pak Farul Rozi, ya, Pak Farul Rozi pada waktu pidato di acara itu menyatakan sebelum mereka mengadakan acara ini, mereka sudah minta waktu ketemu dengan Presiden sebagai sesama alumni alma mater lah ya, sebagai satu alma mater yaitu di akademi kan begitu. Nah, jadi yang harus dibaca itu para purnawirawan itu bukan menyuarakan baru menindaklanjuti, tapi mereka sudah berusaha secara serius, tapi ternyata langkah mereka belum direspon, makanya mereka bikin acara
secara terbuka saja begitu. Oke. Tadinya mereka juga pengennya main panggung belakang sebetulnya menurut saya begitu. Akhirnya mau nggak mau dibawa ke panggung depan karena panggung belakang lebih sadis tadi itu kan, permainannya ditutup semua pintu kan pembicaraan begitu. Makanya sekarang kan merespon apa yang dilakukan oleh para purnawirawan kan dimunculkan juga purnawirawan lain yaitu Wiranto sama Hendro Priyono toh. Iya. Jadi ini menurut saya kerusakan oleh Jokowi ini memang luar biasa, sampai alumni akademi pun bisa diadu domba sama dia. Itu bahayanya itu menurut saya. Oke, luar biasa ya. Berarti para purnawirawan ini korban Jokowi juga berarti? Ya, yang bersuara banyak yang korban Jokowi itu sebetulnya, yang bersuara di forum pertemuan kemarin yang maksudnya menginginkan kohesivitas mereka kemudian dibenturkan. Oh ini, iya, gitu. diadu domba, dipecah belah itu ya berarti kan permain. Nah, siapa yang bisa memecah belah TNI kalau kita baca dari sejarah? Coba. Itu hanya kekuatan biro politik khusus kalau zaman dulu disebutnya. PCI. PCI itu yang bisa mengadu domba militer itu. Jadi hati-hati itu. Oke, paling tidak ada ilmunya ya dia. Iya, dia punya ilmunya. Dia sudah punya ilmu dan sudah pernah dibuktikan dalam peristiwa 65 begitu. Oke. Bro. Ya. Final say, closing statement silakan. Ya, saya kira terakhir yang mau kita ajukan, pertama kepada Dr. Rismon, Dr. Suryo, Dr. Tifa, dan Kang Rizal Fadila. Saya kira ini persoalannya aman lah menurut saya ya, karena pasal 160 itu tidak bisa digunakan untuk menjerat Anda berempat, karena itu pasalnya abal-abal ya, harus ada predikat crime, harus ada dampak, harus ada perbuatan material yang dilakukan. Jadi enteng lah kira-kira, tidak jangan terlalu dibuat ini menjadi tidak bisa tidur, itu satu ya. Jadi biasa-biasa aja ya, terus saja suarakan, nggak apa-apa itu yang sudah ada itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira kepada teman-teman yang mengkritisi, yang ingin memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara kita dari adu domba, dari pecah belah, berbagai macam kerusakan yang dibuat oleh Jokowi dan rezimnya, kekuatan politik di belakangnya. Ini yang perlu kita terus-menerus kita upayakan untuk kita hentikan ya, dengan berbagai macam cara tentunya. Dan ini memerlukan soliditas kita untuk terus-menerus secara kontinu, secara strategi dan taktik yang terukur, yang matang, yang tidak masuk dalam jebakannya pihak Jokowi dan yang membackup di belakangnya. Saya kira itu saja dari saya. Demikian. Anda tidak mau berpesan-pesan kepada Prabowo? Nggak usah dipesanin, dia sudah tahu kok. Oke bro, luar biasa ya. Jadi Anda punya satu hutang ya, datang ke sini. Kita cerita tentang yang sifatnya human interest ya, yaitu boleh, bagaimana nanti Anda mengalami proses kriminalisasi, dianggap teroris, tapi ternyata akhirnya cemen aja ujung-ujungnya ya. Oke. Insya Allah nanti kita janjian ya. Oke, makasih bro. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Munarman ya, manusia Munar. Munarman ya. Dulu sebenarnya ketika kecil namanya Munarboy dia ya. Sekarang Munarman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu bermanfaat ya. Dan memberikan pencerahan kepada kita, paling tidak dari sisi ilmu pengetahuan hukumnya. Karena Munarman tidak hanya seorang praktisi, tapi dia juga seorang pembelajar ya. Dia memahami betul, mengetahui betul ya. Dan ini saya lihat tuh ada video mengenai kunjungan TPUA ke DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Ini ada Rizal Fadila ya yang hadir. Tetapi saya punya pengalaman, begitu kita bicara tentang pemakzulan Gibran, ada unsur DPD juga melipir. Oh tidak, saya dijebak. Susah juga ya. Tapi kalau yang menerima itu adalah Wakil Ketua Tamsil Lindrung, ini barangkali termasuk elemen-elemen yang lumayan berani juga ya. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.